Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat. Baiklah, sebelum kita belajar, coba baca doa dulu. Siapa yang mau baca doa? Mari, Bu. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kita belajar, Ibu absen dulu ya. Bu. Siti Halimah, Bunga Syakila, Hadir, Bu. Maharani, Bu. Yunaini, Imelda Putri, Sinta Amelia, Hadir, Bu. Marisa Amanda, Hadir, Bu. mana? Ada Bu. Alfa, M Rizky, Hadir, Bu. Demam, M Yusron, Ada Bu. Rabi Nansyah. Bu. Baiklah, mudah-mudahan yang tak sekolah hari ini besok bisa sekolah ya. Ya, Bu. Jangan libur duluan karena belum waktunya Bu. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini ya, sebelum kita belajar, untuk semangat kalian mau Hari kemerdekaan, Bu. menyanyikan hari kemerdekaan untuk mengenang para jasa pahlawan kita atau apa? Kalian mau apa? Aduh, kan itu dong. Ya, nyanyi penjelasan satu tidak jadi. Oh, Nggak jadi, nggak dan jadi. Syarif Kasim sama-sama. Ayo, Bu. Syarif Kasim, Sultan Kerajaan Siasri Indrapura, Sultan yang adil dan berwibawa untuk negeri semata. Pahlawanku pejuang sejati, membela Ibu Pertiwi. Pahlawanku, namamu abadi, tak akan sirna selamanya. Syarif Kasim, walaupun tiada pusakamu tetap megah. Doa restu padamu ya Rabbi, terimalah dia di sisinya. Menyanyikan lagu Sultan Syarif Kasim itu kita selalu mengenang ya jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan di negeri kita ya, di mana di daerah Kabupaten ya. Paham semuanya nak? Paham. Baik. Pagi hari ini kita akan melanjutkan
melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang alat-alat bersuci. Semalam kita sudah membahas tentang air, ya. Kita sudah masuk tentang air sebagai alat untuk bersuci. Ada berapa semalam air yang kita gunakan untuk bersuci? 7, ya. 7. Air apa saja? Air mutlak ada berapa macam? 7 macam. Apa saja airnya? Air hujan, Air embun, air sabun, air danau, iya. Air laut. Apa lagi? Air dari mata air, ya. Ada 7 macam. Itu air mutlak. Ya, pembagian air itu ada berapa semalam? 4. Air mutlak, air tanah najis, air musyamas, air apa? Air mutlak, air mutanajis, air musyamas, air apa? Junaidi, coba ingat. Air mutlak, air mutanajis, air yang terkena najis, air musyamas, air yang terjemur matahari. Air mutlak, air yang suci digunakan. Air yang tuh contohnya air kelapa, itu air apa? air yang suci, Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, paham tuh? Ya. Tuh diingat lagi. Itu pelajaran kita semalam, ya. Sekarang sebelum kita memasuki pelajaran kita yang sekarang, Ibu mau nanya, selain air apa yang kalian tahu yang bisa digunakan untuk bersuci? Batu. Batu adalah termasuk benda bersuci, benda apa? padat, Benda padat. Selain batu apa? debu, kayu, Kayu. Oke, lagi. Selain kayu. Daun. Ada lagi? Batang. Batang apa? Ya. Kayu. Bukan batang, tapi kayu. Jadi nampaknya kalian sudah ada yang sebagian mengerti, ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang benda-benda padat yang bisa digunakan untuk bersuci, ya. Oke, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, di sini Ibu ada mengirimkan video. Kalian bawa HP? Ya, video. Coba dilihat video pembelajaran yang sudah Ibu bikin itu, ya. Dilihat, dicermati, didengar, ya. Penjelasan yang ada di video pembelajaran itu lalu diringkas. Dan diringkas, kalian presentasikan ke depan kepada teman-teman kalian yang tak bisa nanti boleh bertanya. Paham ya? Oke, sekarang Ibu kasih waktu 20 menit untuk bikin kelompok. Karena ini tak ramai, kita bikin 2 kelompok saja, ya. Bikin 2 kelompok. Nanti silakan maju ke depan. Sekarang bikin kelompoknya dulu. Dengarkan suaranya, Nak. Bersuci menggunakan agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syarat. Yang pertama,
Nomor satu. Nomor dua. Satu. Oke, nomor satu dulu. Silakan. Jelaskan kepada temannya. Terus nomor dua yang mau bertanya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang benda padat. 1. Benda padat. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan gunting atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih. 1. Bersuci dengan batu. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat pertama, menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkan kembali meskipun telah 4 batu digunakan. Syarat yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan tinggi sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Syarat yang ketiga, belum mengering. Buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Syarat keempat, belum bertindak. Kotoran masih menempel di tempatnya semula dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Syarat yang kelima, tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperoleh menggunakan batu untuk bersuci. Syarat yang keenam, tidak meluber. Orang yang tidak terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan pantat atau menempel di dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran sudah masuk kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula buang air kecil yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga boleh saja menggunakan batu. Syarat yang ke-7, batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun atau air es mencair ketika hendak digunakan meskipun air membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan bersuci. Syarat yang ke-8, batu yang keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis dengan mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun buang air besar semakin bagus keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebenarnya batu yang bagaimana yang digunakan untuk bersuci? Karena kita tahu bentuk batu itu bermacam-macam. Yang kelompok 2 silakan maju ke depan, sampaikan apa yang sudah dibuat. Untuk kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 2 apa yang kalian tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong jelaskan bagaimana cara membersihkan menggunakan kayu. Terima kasih kepada dua kelompok ini ya yang sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian lihat di video pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan lewat HP kalian ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang benda-benda selain air yang bisa digunakan untuk bersuci. Seperti yang telah kalian pahami, benda-benda padat yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada batu, apa lagi? Ranting ataukah kayu, daun, ya, tisu, ya. Benda-benda padat ini ya yang bisa digunakan untuk bersuci ini benda yang bisa menyerap ya, yang bisa menyerap benda kotoran sehingga ketika menggunakan itu bisa dibilang. Kalau benda padat batu ya itu ada syaratnya. Ya kan? Ada berapa syarat? 8. Ada 8 syarat. Salah satunya batu yang digunakan dapat membersihkan ya. Batu yang bagaimana yang dapat membersihkan? Batunya itu kesat bukan batu yang licin. Yang kedua ya, ketika menggunakan batu kotoran itu tidak meleleh atau meluber. Tahu ya, kalau kita ketika buang air, kalian pernah ada merasakan buang air sakit perut ya, mencret kalau kita bilang itu kan tak meleleh. Karena seperti itu kita tidak bisa menggunakan batu ya. Kotoran yang bisa digunakan untuk membersihkan dengan cara menggunakan batu itu yaitu kotoran itu belum kemana-mana, masih di lubang dubur kita yang belum. Misalnya kamu nih tengah buang air nih, kamu jangan bangun dulu, nanti akan menempel ke dinding pantat kita ya. Kalau udah menempel ke pantat kita itu kan berarti dia sudah meluber namanya. Paham ya? Ya. Terus apa lagi syaratnya? Batunya tidak boleh basah, harus kering ya. Batunya tidak boleh basah, harus ya. Tidak boleh basah. Jadi kenapa tidak boleh basah? Karena kalau basah nanti ya akan bersihkan. Terus apa lagi? Keadaan suci. Ya, suci di sini tidak terkena najis, bukan batu yang dihormati. Tahu batu yang dihormati? Tak. Seperti batu nisan, batu yang di masjid, ya, itu tidak boleh kita gunakan untuk Bersuci. Paham ya? Paham, Bu. Terus, jika kita tidak menemukan batu, boleh juga menggunakan kayu. Ya, kayu yang kesat itu jangan kayu yang licin. Ada kayu yang licin kan? Ada. Ya, kayu yang kesat itu bisa digunakan untuk Bersuci. terus selain kayu, daun juga bisa. Ya, kalau kamu tak nemu air, kamu menggunakan daun yang bagaimana? Daun yang kesat juga, ya, bukan daun yang licin. Daun yang kesat ini artinya daun yang bisa menyerap. Paham ya? Ya. Terus selain daun apa lagi tadi? Tisu ya. Tisu bisa digunakan untuk Ibu, Bunga mau bertanya. Bu, daun yang untuk bersuci daun apa, Bu? daun yang digunakan untuk bersuci yang bisa digunakan itu contohnya daun apa sih ya kalau kesat ya? Daun apa?
pertemuan mempelajari tentang alat-alat bersuci, ya. Besok ada lagi tentang hikmah bersuci. Baiklah, terima kasih ya. Ibu harapkan apa pelajaran yang sudah kalian pahami dari alat-alat bersuci ini, ya, bisa kalian terapkan. Ya, bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi terkadang yang laki-laki nih, kadang di tepi jalan, ya, kencing, tahu kencing ya, pipis di berhenti di jalan. Kadang kita tidak ada air, itu boleh menggunakan daun, ya, untuk membersihkan. Paham?